Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam sarapan pagi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu dengan kemurahan-Nya, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kita bisa bertemu lagi saat pagi hari ini. Saat pagi hari ini saya akan beri tema Yesus sebagai anak domba Allah. Kita mau baca, maksudnya kalau saya baca di Imamat 1 ayat 1 sampai ke 17, itu tentang perikop korban bakaran, yaitu di Perjanjian Lama. Kemudian saya akan bacakan di Perjanjian yang baru, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ke-19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saat-saat ini kita merasakan kembali bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, Dia yang sudah berkorban, Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia. Nah, inti utama daripada imamat tadi yaitu tentang korban domba jantan yang merupakan gambaran Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang telah mengorbankan dirinya di salib untuk menebus setiap umat manusia. Kita juga baca di Imamat 1 ayat yang ketiga, Imamat 1 ayat yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi sama tadi ada kata-kata korban bakaran yang tidak bercelah. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi anak domba Allah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa umat manusia dan memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap yang percaya. Kata-kata menggantikan, ya, Yesus sebagai domba Allah, yaitu satu, Yesus menggantikan. Seharusnya kita yang di atas kayu salib itu, ya, tetapi Kristus telah menggantikannya. Kalau di cerita Alkitab dikatakan ada cerita tentang Barabas, dia yang seharusnya disalibkan. Kita mau baca di Matius 27 ayat yang ke-26, Matius 27 ayat yang ke-26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Seharusnya kita yang seperti Barabas, kita yang tersalib, tetapi di sini Yesus yang menggantikan kita. Dia mau menerima yang jahat, Yesus mau menerima yang buruk. Yesus mau menerima yang tidak pantas, yang tidak seharusnya Yesus terima, karena dia adalah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Tetapi Yesus mau melakukan itu semuanya di atas kayu salib. Dan dia juga mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Karena Yesus telah menggantikan kita. Dia sudah menyelesaikan yang seharusnya kita kerjakan, tetapi Yesus mengerjakan semuanya dan dia katakan sudah selesai.
sudah selesai. Dia sudah melepaskan segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dia menggantikan posisi kita, sakit penyakit kita, menggantikan posisi kita dari segala kutuk dan penderitaan, dan juga menggantikan posisi kita ketika kita ditolak Allah. Nah, dengan Yesus yang telah disalibkan itu, yang kedua, dia juga mendamaikan. Puji Tuhan Yesus. Imamat 1 ayat yang keempat. Imamat 1 ayat yang keempat saya bacakan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Puji Tuhan Yesus. Saya bacakan juga di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan Yesus. Bersyukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan, menjadikan satu jalan, dia mendamaikan kita kembali dengan Allah. Kristus mendamaikan kita, sehingga dia juga disebut Yehova Shalom. Dia disebut Allah pendamai, Raja damai. Nah, firman Tuhan di Matius 5 ayat yang ke-9 juga mengatakan, mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, kalau kita sudah ditebus, diangkat menjadi anak-anaknya, berarti kita umat tebusan yang menjadi anak-anak Tuhan. Berarti kita juga mau seperti Yesus. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pembawa damai. Puji Tuhan Yesus. Kristus sebagai pembawa damai, yaitu Kristus juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Mendamaikan kita juga dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus bisa menerima kita sebagaimana adanya. Bahkan dia mengasihi kita dan dia menjadikan kita berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Dan juga berikutnya makna daripada Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus memulihkan. Kita ingat juga cerita Ayub, di mana dia mengalami satu dari posisi yang tinggi sampai dia terpuruk di bawah sekalipun, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Dia tidak pernah berkata untuk menyalahkan Allah sedikit pun, tetapi dia tetap memuliakan Allah di dalam hal yang sangat terpuruk, sehingga Allah memulihkan Ayub. Bahkan dikatakan di Ayub 42 ayat yang ke-10, Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan Yesus. Ketika kita memuliakan Tuhan, dan ketika Tuhan melihat hati kita yang terus kita memuliakan Dia dalam segala apapun keadaan kita, di situ kuasa Allah bekerja dan memulihkan keadaan kita. Bahkan Ayub dipulihkan dengan luar biasa. Dia kembalikan semuanya 2 kali lipat, ya. Tetapi yang terpenting di sini, Tuhan memulihkan kembali kehidupan kita, di mana lewat penebusan Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita yang dulunya kita seharusnya binasa, tetapi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat kita, dan perlahan-lahan Tuhan memulihkan hidup kita untuk kita terus berdekatan dan terus bergaul intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, ya. Rasa percaya diri kita
Tuhan mengangkat kita, menjadikan kita berharga, dan juga memberikan kepercayaan kita untuk kita bisa menolong orang lain, untuk kita bisa melayani orang lain bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, keberadaan kita juga sebagai kawan sekerja Allah. Setiap orang percaya memiliki tugas masing-masing. Ada yang ringan, ada yang berat, ya. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita punya Allah yang menjadi kawan sekerja kita, ya. Kawan sekerja Allah, maka Allah sendiri yang akan memampukan kita dan untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan juga menjadi jaminan, ya. Jaminan bahwa tidak ada tuntutan lagi. Iblis telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Walaupun mungkin iblis mendakwa kita, tetapi satu hal, Yesus sudah menjamin kita, maka kita bebas dari segala tuntutan. Jaminan kita bahwa di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-37, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan Yesus. Kasih yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu mulia, begitu kudus, begitu sempurna, yang mengangkat kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak mau sia-siakan kehidupan kita, tetapi kita mau belajar terus memperbaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari menuju kepada satu pertumbuhan, yaitu satu kesempurnaan di mana mengikuti standar Tuhan. Dan satu kali kelak kerinduan kita dan tujuan kita mengikut Yesus ialah bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini renungan sarapan pagi saat ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.